Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera, salam untuk alam semesta semuanya. Alhamdulillah masih bisa bertatap muka melalui walaupun melalui kamera, melalui video, melalui HP, sosial media. Tapi saya minta kepada Anda untuk lebih mendalami. Jangan lihat HP-nya, jangan lihat saya, jangan lihat dohirnya semua ini. Lihatlah Allahnya, lihatlah Allahnya, lihatlah sang penciptanya. Anda tahu bakso? Bakso itu terbuat dari komposisi yang banyak. Kalau Anda sudah lihat bakso, pasti tidak akan membahas tentang komposisinya. Komposisinya apa saja, pasti Anda tahu. Makanya lihat baksonya, jangan lihat komposisinya ya. Biar Anda juga mikir ya bos ya. Kalau yang masih di awal-awal juga seperti saya juga belajar, kita sama-sama belajar ngaji diri ya bos. Kalau ngaji kitab saya nol budul nau sorop. Saya memang dari awal, dari kecil sangat susah untuk belajar ilmu tentang syariat. Kayaknya membosankan banget. Yang dibahas itu aja, nanti ujungnya debat dan memusingkan kepala. Ternyata memang sama Allah sendiri dibimbing untuk lebih seneng, lebih suka belajar ilmu tauhid, ilmu dinu tauhid, ilmu tentang ketuhanan, karena tidak ada batasnya dan tidak ada bosan-bosannya. Tapi kalau Anda tidak masuk ke situ, Anda tidak berbaiat, Anda tidak masuk ke circle itu, ya memang kadang kurang paham. Ya memang nggak paham, tapi mau gimana lagi, memang udah kehendak Allah seperti itu. Ya saya hanya pelantara, jangan lihat sayanya. Ini mulai saya kerucutkan aja ya bos, tentang peran Allah kepada diri kita apa. Perannya Allah itu kan berarti ya setrum lah, biar kita bisa bergerak, biar kita bisa lebih damai. Itu dari situ tinggal Allah memberikan kedamaian apa kedamaian atau ke apa ya bahasa Indonesianya, gerusa gerusu Anda lah, istilahnya keburukan atau apalah. Keburukan kayak nggak enak sih. Bahasa keburukan nggak enak. Kedamaian, ketenteraman, kebalikannya berarti kesusahan hati, kedongkolan hati gitu ya bos ya. Itu terserah Allah setrumnya yang mana. Nah, nanti sekalian mumpung ada yang saya ingat, yang Anda makan itu akan menjadi energi Anda ibaratnya gitu. Haram halal atau apa ya, kalau yang masih apa itu, masih menggantung itu apa biasanya, bahasa Arabnya itu apa ya, mudorot ya, bukan sih, iku makanan yang masih nanti insya Allah lah dibimbing Allah sendiri. Kita tetap mengerucut aja masalah ini aja bos, tetaplah haula wala quwata illa billah. Nanti ujungnya Anda kalau udah khulwat, bertapa atau suluk mencari tempat gelap, bisa langsung dibimbing sama Allah. Kalau sudah paham siapa Allahnya sendiri dan ada yang membimbing, biar ada yang membimbing. Padahal aslinya muter-muter seperti apapun, nanti ujung-ujungnya juga harus memfanakan diri, kita tidak ada. Kalau masih ada ego makhluk, ya tetap nanti bikin pusing, ya naudzubillah bisa jadi gila bos. Ya kalau paham, kalau udah mencapai atau udah melampaui itu, ya gila bos, tapi gilanya sama Allah. Gilanya insya Allah nggak ngamuk-ngamuk. Kalau gilanya di pikiran, di nafsu, sering ngamuk bos. Tanda-tanda kalau biasanya, makanya Anda kalau
di jalan mungkin ketemu orang gila, kalau orangnya nggak gampang ngamuk itu biasanya bahaya bos. Tapi kalau yang sering ngamuk itu bahaya untuk dohir kita, untuk syariat kita, untuk yang kita lihat. Tapi biasanya kekasih-kekasih Allah atau kekasih-kasih orang, kekasih-kasih sang pencipta itu memang orangnya disisip-sisipkan ya, dikamuflasekan kepada kita, kepada lingkungan, kepada masyarakat, itu memang biar tidak tahu jadi dirinya seperti apa dan bagaimana. Belum lagi cek krono wis muhulet ya, nggak masalah lah, kerja maksimal. Kita langsung ke pembahasan aja. Kerja maksimal di tahun-tahun ini, peradaban ini, Anda akan, bukan akan aja, akan seakan-akan besok Anda pasti sangat-sangat pusing, sangat-sangat bingung, sangat-sangat terpojokkan, sangat-sangat terbentur tembok yang tebal, menemukan solusi yang tepat seperti apa. Walaupun nanti sama Allah ujung-ujungnya diberikan solusi, tapi penuh dengan pikiran yang gak karu-karuan. Apalagi namanya ada resesi sampai 2026. Saya tidak mau membahas negaranya, bukan ranah saya. Saya hanya ingin membimbing atau menularkan. Ayo, kita harus selalu merasa dilihat Allah, biar punya langsung tali atau keterikatan kita dengan Tuhan seperti apa. Caranya gimana? Ya baiat, istilahnya gitu. Baiat atas apa? Saya belum kapasitas saya untuk membaiat. Walaupun mungkin sudah mulai digerentakkan, tapi ya saya kalau belum izin atau belum di kalau bahasa morsetnya itu ya dibaiat atau disuruh lah, enak yang bahasa umum, disuruh untuk membaiat, saya nggak berani. Kerja banting tulang, jual tanah, jual kendaraan, jual yang kita punya, tetap belum bisa menemukan solusi, tetap saja pusing, tetap saja tidak karu-karuan. Akhirnya nanti meruntutnya ke akhir zaman bos. Akhir zaman gimana? Anda tahu sendiri, di akhir zaman nanti umat saya katakan yang Nabi Muhammad akan tidak merasa, akan bergelut itu kan artinya akan kecipratan, akan istilahnya ya kecipratan, bergelut, akan tidak merasa, akan apa ya, bergelut itu terselimuti gitu aja bahasanya, terselimuti dengan uang riba. Itu kan ke syariat lagi. Sekarang Anda tahu sendiri apa sekarang yang tidak riba. Proses riba sekarang itu sudah merajalela. Orang seperti saya pun juga, waduh ya Allah. Padahal saya dari 2010 hanya mencoba 1 kali 2 kali untuk merasakan uang riba atau melawan, berperang pada hukum syariat Allah, memerangi Allah untuk uang riba. Tapi ini sangat sensitif ya bos, makanya nggak terlalu dalam saya. Ternyata ya saya sendiri pun aja sudah berkecimpung di situ. Ya akhirnya ya diajar sama Allah, ibarat bahasa umumnya, padahal itu bimbingan. Apalagi zaman sekarang, mulai inflasi, pekerjaan tidak menentu, pekerja kayaknya selalu kurang. Itu kalau Anda tidak menemukan kedamaian, tidak menemukan Tuhan yang sejati seperti apa, Anda tidak akan pernah bisa.
berdamai dengan diri Anda sendiri setenang mungkin, tidak punya kekhawatiran apapun, Anda tidak akan pernah bisa. Usaha sebesar apapun kurang aja, khawatir aja, bingung aja, itu adalah peran Allah untuk membingungkan Anda. Terus Anda enak masih ini masih itu, seumpama saya ya, Anda enak, pekerjaan Anda banyak, Anda punya ini itu, usaha Anda ini itu banyak dan lain-lain, uang Anda masih banyak, Anda kesini bos, terus terang ya, Anda kalau kesini seumpama naudzubillah ya, kalau mau masuk ke rumah saya mau maling, naudzubillah, yang Anda ambil apa bos? Mentok paling ya kompor, LPG, TV juga rusak, mungkin HP ini kemarin udah saya ikhlaskan bos, tapi setelah saya ikhtiarkan, setelah saya sholat istiqoroh, ya nggak sholat istiqoroh lah, bahasanya nggak enak kalau sholat istiqoroh, ya kita dalamnya nggak punya HP ya alhamdulillah, tambah enak, nggak bingung ini itu, kita jalan selalu berdampingan sama Allah, selalu punya keterikatan sama Allah. Mungkin enak ya nggak punya HP, kalaupun HP saya hilang diambil orang ya, kalaupun jatuh nanti nebus juga, tambah pusing guys. Saya ikhlaskan kemarin, ternyata saya dapat chemistry lah, enak ngomong bahasa umumnya ya, saya mungkin memang harus diutus sama Allah untuk menularkan ilmu dinu tauhid ini lewat media sosial. Makanya kalau Anda sendiri menganggap saya punya ini punya itu, silahkan datang ke sini. Motor saya juga mati, saya nggak bisa kemana-mana. Kerjaan saya nggak ada kerjaan bos. Besok pokoknya ada yang nyuruh ya berangkat. Besok mau nyemprot tanaman cabai, itu besok pun kalau bangun ya alhamdulillah, nggak bangun kesiangan ya alhamdulillah, ya segitu aja bos. Kalaupun besok ya alhamdulillah, kalau seumpama udah dikehendaki Allah udah tidak di dunia, ya kita mau apa, kita nggak ikut punya hidup, mungkin gitu. Makanya ya ini kesempatan untuk selalu menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu dinu tauhid. Anda harus tahu siapa Tuhan Anda. Tak baca lagi ya bos ya, kerja yang jungkir balik, Anda tanggungan Anda nggak karu-karuan, tapi nggak pernah cukup. Takut aja, kurang aja, itu memang proses Anda, bimbingan Allah sendiri. Caranya gimana ya, kalau saya ekstrim-ekstriman bos, saya nggak cuma 1 kali 2 kali melepaskan dunia ini, harta benda ya maaf, sampai keluarga pun saya lepas sering kali. Dalam hati saya, walaupun saya hidup di hutan, insya Allah saya kalau memang saya ditakdirkan hidup di hutan, saya siap. Sampai segitunya Anda pasti paham. Kalau orang yang depresi mungkin ya wallahu alam, tapi ya orang-orang sendiri kadang ini menutup rezeki sendiri yang akan Allah berikan. Karena saya selalu mendahulukan makhluk, mendahulukan ego, saya tidak akan pernah tahu besok dapat rezeki apa yang akan diberikan Allah itu. Makanya saya pasrahkan semua sama Allah. Tapi pasrah itu kalau tidak baiat tidak akan pernah sempurna, hanya di lisan aja, masih ngawang, masih ngambang gitu loh bos. Ya Allah, mau 15 menit saya lanjut lagi ya bos ya, masih tentang kedamaian dan keduniawian ya bos. Terima kasih banyak, saya lanjut lagi habis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.